Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada ketika Samaria dikepung oleh Aram dan kepungan sudah berjalan lama, sehingga terjadi kelaparan, harga-harga mahal di dalam kota Samaria yang berbenteng, yang dikepung oleh Raja Aram. Dalam situasi yang sangat genting ya di kota Samaria, kelaparan karena logistik sangat terbatas, rakyatnya juga semakin gelisah ya, harga-harga mahal. Namun Nabi Ilyasa tidak muncul sama sekali yang membuat Raja Aram ya, yang membuat Raja Samaria sangat marah kepada Nabi Ilyasa ya. Yoram kemudian membawa pasukannya ke rumah Nabi Ilyasa, yang kemudian dijawab oleh Nabi Ilyasa bahwa besok akan kembali normal, harga-harga murah. Awalnya tidak dipercaya oleh pembantu Yoram, namun kemudian dijawab oleh Nabi Ilyasa bahwa pembantu tersebut akan menyaksikan peristiwa normalnya situasi kota, namun pembantu tersebut tidak bisa ikut menikmati normalnya situasi itu. Bagaimana kelanjutannya setelah Yoram dan pasukannya itu balik ke kerajaan ya. Di kota pada sore hari ya, penjaga gerbang kota yang kelaparan karena tidak tersedia makanan ya, hari berikutnya ini ya, karena tidak tersedia makanan bersepakat tidak masuk kota karena dalam kota juga sedang dilanda kelaparan ya. Mereka justru pergi menuju perkemahan tentara Aram ya, yang mengepung kota untuk meminta makanan. Jadi penjaga gerbang kota ini dikatakan membela juga tidak, tapi karena terdesak perut lapar, kemudian mereka mencoba minta makanan ke pasukan yang mengepung kota Samaria ya, pasukan Aram yang mengepung kota Samaria. Tidak bermaksud membelot tapi meminta makanan, tapi itu kan sangat riskan ya, tapi sudah tidak ada pilihan karena kalau masuk kota juga tidak tersedia makanan. Jadi akhirnya mereka mendatangi kemah pasukan Aram yang mengepung kota Samaria. Ketika para menjaga kota sampai di perkemahan bala tentara Aram ya, mereka menjadi terheran-heran melihat perkemahan bala tentara Aram dalam keadaan kosong dengan seluruh peralatan perangnya ya. Kosong, peralatan perangnya ditinggal, perbekalan makanan dan minuman bala tentara ditinggal di perkemahan. Kemudian mereka makan dengan sepuas-puasnya ya. Setelah itu mereka membawa apa saja yang berharga yang dapat mereka bawa, dan setiap orang menyembunyikan untuk diri mereka sendiri apa yang mereka bawa. Mereka bawa pulang ya. Malam hari itu mereka bawa pulang kan. Kemudian setelah mengamankan barang-barang bawaannya itu, mereka
ke istana, ya, ke istana melaporkan keadaan perkemahan bala tentara Aram kepada kepala pasukannya yang langsung melaporkannya kepada raja pada malam hari itu juga. Nah, tentu laporan itu sangat mengagetkan karena pasukan pengepung dari Aram itu kok meninggalkan kemahnya, mengosongkan kemahnya dengan meninggalkan seluruh makanan dan persenjataan, yang menunjukkan bahwa kepergian dari perkemahan itu sangat tergesa-gesa, ya, sangat tergesa-gesa, sehingga semuanya ditinggalkan. Yoram kemudian mengirim bala tentaranya untuk melihat keadaan pasukan pengepung dari Aram itu. Nah, ternyata pasukan Yoram juga mendapati perkemahan yang sudah kosong, peralatan serta perbekalan perang juga yang ditinggalkan, makanan dan minuman yang juga ditinggalkan. Kemudian pasukan ini meneliti lebih jauh lagi, menelusuri jalan kepergian tentara Aram. Jadi menelusuri jalan yang dilewati oleh pasukan Aram, ya, yang meninggalkan kota Samaria itu. Mereka mendapati di jalanan, ya, sampai ke Sungai Yordan, ya, banyak pakaian dan peralatan perang yang ditinggalkan berserakan di jalan, ya, ditinggalkan oleh bala tentara Aram. Di sepanjang jalan itu banyak peralatan perang, bahkan pakaian zirah dan sebagainya ditinggalkan. Kemudian mereka kembali ke kota Samaria dan melaporkan keadaan tersebut kepada raja. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kabar kepergian bala tentara Aram seperti itu adalah dalam kondisi yang sangat tergesa-gesa karena ketakutan, karena ketakutan, ya. Jadi larinya pasukan Aram itu bukan lari sembarangan, kepergiannya bukan kepergian sembarangan, tapi pergi karena ketakutan. Kabar itu kemudian segera menyebar ke seluruh penduduk kota, ya, bahwa banyak makanan ditinggalkan, ya, oleh bala tentara Aram di perkemahan bala tentara Aram. Penduduk kota segera keluar kota, keluar benteng, menyerbu, ya, menyerbu ke perkemahan bala tentara Aram untuk mengambil bahan makanan yang ditinggalkannya. Ternyata bahkan makanan yang dipersiapkan untuk mengemuk kota dalam waktu yang tersedia itu sangat banyak, menunjukkan bahwa rencana pengepungan memang juga lama, ya. Jadi bahan makanan logistik itu sangat banyak. Penduduk kota Samaria bahkan bisa mengambil sebanyak yang mereka mampu membawanya, ya. Nah, paginya mereka sudah tidak butuh makanan minuman lagi karena sudah ngambil dari perkemahan Aram, ya. Nah, keadaan itu membuat para pedagang makanan yang akan menjual dagangannya tidak bisa lagi menaikkan harga otomatis, ya. Jadi para pedagang itu ketika menjajakan makanan nggak mungkin karena penduduk sudah mendapat makanan dari kemah pasukan Aram, ya. Harga-harga langsung jatuh. Mereka menjual juga harga pasti jatuh. Jadi situasi kota Aram tiba-tiba mendadak menjadi seperti biasanya, menjadi normal kembali. Pembantu raja yang sempat membantah perkataan Nabi Ilyasa juga menyaksikan keadaan tersebut dan ikut berdesakan, ya, dan ikut berdesak-desakan dengan penduduk kota untuk mengambil bahan makanan dari kemah pasukan Aram. Malang baginya, ya, malang bagi pembantu itu, ketika berdesak-desakan itu terpeleset, kemudian terinjak-injak penduduk kota yang sedang berebut mengambil bahan makanan minuman dari pasukan Aram itu,
sehingga akhirnya menemui kematiannya. Jadi pembantu itu akhirnya menyaksikan tapi tidak bisa menikmati karena menemui kematiannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada tentara Aram? Tentara Aram pada malam hari itu seperti mendengar dan melihat ribuan tentara berkuda yang mereka pikir rombongan pasukan bayaran dari negeri Hiti yang disewa Raja Samaria untuk menyerbu dan mengusir mereka. Jadi dari arah belakang pasukan itu sepertinya pasukan itu melihat pasukan yang sangat banyak berkuda semua, ya, dan seolah-olah akan menyerang mereka, sehingga mereka merasa itu adalah tentara bayaran yang disewa oleh Yoram, ya. Melihat pasukan berkuda yang datang lebih banyak dari jumlah mereka, ya, sehingga mereka ketakutan dan lari dari perkemahan tanpa sempat mengemasi semua barang-barang mereka. Ya, jadi itulah yang terjadi malam itu. Jadi seolah-olah mereka mau diserbu pasukan berkuda. Mereka melihat itu sepertinya mau diserbu oleh pasukan berkuda, kemudian lari tunggang langgang dengan meninggalkan semuanya. Dan tidak hanya di kemah itu saja peristiwanya. Mereka juga merasakan dikejar, ya, merasa dikejar selama dalam perjalanannya, sehingga untuk mempercepat gerak lari mereka melepaskan dan membuang apa saja yang membuat langkah mereka menjadi berat dan memperlambat pelarian. Oleh karena itu pasukannya Yoram bisa melihat perlengkapan pakaian perang dan persenjataan yang berserakan di sepanjang jalan menuju Sungai Yordan, ya. Itu yang mereka lihat, pasukan Aram lihat, ya. Sedang keadaan sebenarnya tidak ada ribuan tentara Hiti yang mengejar mereka, itu tidak ada. Jadi mereka hanya merasakan merasa seperti itu, soal melihat dan merasakan dikejar-kejar. Nah, itulah yang dirasakan oleh pasukan Aram sehingga lari, ya, dari perkemahannya. Nah, ini adalah lukisan, ya. Peristiwanya tentu tidak seperti ini, tapi hanya menggambarkan lukisan yang menggambarkan mukjizat Nabi Ilyasa yang mendatangkan tentara Allah untuk membebaskan kota Samaria dari kepungan pasukan Aram. Jadi yang mereka lihat sebenarnya adalah bukan tentara dalam bentuk manusia, tapi tentara Allah yang seolah akan mengejar mereka. Ya memang dikejar, ya, sehingga mereka berlarian menuju Sungai Yordan, tapi tidak diapa-apakan oleh bala tentara Allah. Jadi itu mukjizat Nabi Ilyasa, ya, sehingga bisa mengarahkan tentara Allah untuk mengusir pasukan Aram yang mengepung kota Aram. Setelah peristiwa itu berlalu, maka kehidupan di kerajaan Aram kembali normal lagi, ya. Tapi perlu diingat bahwa kutukan Nabi Ilyas terhadap Raja Ahab dan keluarganya belum terlaksana semua, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 8 mengkisahkan sangat banyak bantuan Nabi Ilyas atas lemahnya kondisi kerajaan Samaria, ya. Jadi banyak yang diperbuat oleh Nabi Ilyas untuk memperkuat lagi kerajaan Samaria. Nabi Ilyas juga tidak cukup melakukan seperti itu, tapi juga Nabi Ilyas akhirnya
pergi ke Aram. Nah, tidak hanya menolong dalam pengertian mempersiapkan atau membenahi keadaan Samaria, tapi Nabi Eliezer juga pergi ke negeri Aram. Ya. Nabi Eliezer menemui Ben-Hadad, ya. Kemudian Nabi Eliezer menasehati Raja Aram agar tidak menyerang Samaria lagi. Jadi Nabi Eliezer ini mencoba mendamaikan dan mencegah Raja Aram agar tidak melakukan tidak menyerang, ya. Meskipun Raja Aram juga masih kerajaan Aram juga masih kuat dan bisa menyerbu lagi, tapi dengan pengalaman yang alami pasukan Aram setelah pengepungan itu, ketika didatangi Nabi Eliezer secara baik-baik, ya, akhirnya Raja Aram memenuhi saran dari Nabi Eliezer untuk tidak menyerang lagi kerajaan Samaria. Ben-Hadad yang mengetahui mukjizat Nabi Eliezer yang memang sudah terbukti, ya, dapat menghalang-halangi pengepungannya terhadap kota Samaria itu. Kemudian tidak berusaha mencegah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Eliezer di Aram. Bahkan meskipun Ben-Hadad masih menyembah berhala, kemudian menyaksikan Nabi Eliezer berdakwah di negerinya, Raja Aram tidak menghalang-halanginya, ya. Jadi Nabi Eliezer ternyata tidak hanya berdakwah di negerinya yang Samaria, juga justru masih banyak orang yang menyembah berhala, ya, masih cukup banyak yang menyembah berhala, tapi juga berdakwah ke Aram yang rajanya juga menyembah berhala Baal dan Ashtoreth, sembahannya sama dengan kerajaan Aram, ya. Tapi di negeri Samaria sudah semakin banyak Bani Israel yang kembali ke risalah tauhid, sehingga Raja Aram Nabi Eliezer kemudian pergi ke Aram untuk mendamaikan dua negeri ini, sekaligus berdakwah kepada rakyat Aram agar mereka mengikuti ajaran tauhid, dan itu tidak dihalangi oleh Ben-Hadad, ya. Di Samaria sendiri, penduduk kerajaan Samaria setelah peristiwa itu kemudian dapat bebas pergi ke Yerusalem untuk beribadah ke Haikal Sulaiman tanpa merasa takut, ya. Jadi Yoram dan Ratu Isabel ini sudah boleh dikatakan tidak berani lagi, ya, tidak berani lagi berbuat untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap orang-orang saleh di Samaria, ya, tidak berusaha juga menangkap dan membunuh para nabi Israel di Samaria, dan malah memberikan kebebasan kepada penduduk Samaria untuk pergi ke Yerusalem untuk beribadah ke Haikal Sulaiman. Cukup lama situasi seperti itu, sudah cukup lama, ya. Kemudian ya cukup lama, dan Nabi Eliezer masih tetap di Damaskus, di Damsyik, ya. Dulu namanya Damsyik. Jadi cukup lama Nabi Eliezer ini di Damsyik, ya. Suatu saat Ben-Hadad mengutus
orang kepercayaannya yaitu Hazael, namanya Hazael, untuk menemui Nabi Ilyasa dengan membawa dia. Saat itu Ben-Hadad sedang sakit yang cukup keras ya, yang cukup keras. Ben-Hadad mengutus Hazael untuk menanyakan apakah sakitnya dapat disembuhkan ya. Mengutus ke Nabi Ilyasa itu untuk bertanya apakah sakitnya itu dapat disembuhkan. Ketika Hazael kemudian bertandang ke tempat kediaman Nabi Ilyasa, kemudian diutarakan maksudnya dan dijawab oleh Nabi Ilyasa bahwa Ben-Hadad akan sembuh, namun akan mati karena dibunuh sehingga muncul raja baru. Jadi Nabi Ilyasa ini melalui Hazael memberikan peringatan kepada Ben-Hadad bahwa meskipun dirinya sembuh dari sakitnya, tapi dia akan mati dibunuh, dan akibatnya akan muncul raja baru. Peringatan terbuka ya, ini peringatan terbuka kepada Ben-Hadad ya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Hazael pulang dan melaporkan bahwa raja akan sembuh. Nah, ini mungkin Hazael tidak melaporkan semuanya bahwa setelah sembuh dia akan dibunuh ya, dan muncul raja baru. Nah, setelah sembuh ya, Ben-Hadad setelah sembuh ya, pada suatu malam, jadi Hazael ini tidak sampai berita kepada Hazael bahwa dia akan dibunuh sehingga muncul raja baru ya. Pada suatu malam Hazael menyelinap ke dalam kamar rajanya, kemudian menyekap kepala Ben-Hadad dengan selimutnya yang dibasahi air hingga menemui ajalnya. Jadi yang membunuh malah Hazael sendiri. Dengan kematian itu ya, Hazael yang selama ini menjadi kepercayaan Ben-Hadad ya, kematian tidak diketahui siapa yang membunuh ya. Apalagi tidak ditusuk, tidak berdarah, dia hanya mati mati karena disekap dengan selimut yang basah sehingga tidak bisa bernafas ya. Jadi seolah-olah mati biasa ya. Sehingga Hazael yang selama ini menjadi kepercayaan Ben-Hadad akhirnya ditunjuk untuk menggantikan sebagai Raja Aram. Artinya bahwa Ben-Hadad tidak mempunyai keturunan yang dapat menggantikannya sebagai raja, sehingga Hazael lah yang kemudian diangkat sebagai Raja Aram. Jadi Hazael ini melakukan pembunuhan itu karena terinspirasi oleh terinspirasi oleh pernyataan Nabi Ilyasa, sehingga dia sendiri yang melakukannya untuk bisa menjadi raja baru. Tapi itu juga bisa bisa ditafsir bahwa Ben-Hadad yang lama ya, yang selama menjadi raja ini membuat kesulitan bagi Bani Israel, khususnya di kerajaan Samaria ya. Jadi menyulitkan Bani Israel ya. Kemudian harus menerima hukumannya ya. Dia kemudian dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri. Tapi ini tafsir ya, karena ayatnya tidak menyebut secara spesifik seperti itu. Tapi bisa kita tafsir bahwa itu sebagai suatu hukuman bagi Ben-Hadad, karena sangat menyulitkan bagi kaum yang dimana kaum itu menjadi kaum yang
kaum yang diberikan oleh Allah risalah tauhid, ya, agar risalah tauhid itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia, meskipun masih terbatas pada Bani Israel, ya. Jadi artinya Allah melindungi Bani Israel, ya. Allah melindungi Bani Israel karena Bani Israel adalah satu-satunya kaum atau satu-satunya bangsa pada saat itu yang di mana turun risalah tauhid, ya. Itulah hukuman yang diterima Ben Hadad, ya, karena dia berusaha berusaha mengalahkan atau malah menundukkan atau menjajah, menindas Bani Israel, ya. Jadi Allah menyelamatkan Bani Israel melalui Nabi Ilyasa. Terus bagaimana kabarnya dengan kerajaan Yudea? Ya, itu tadi adalah cerita yang cukup panjang sebenarnya, waktunya cerita yang cukup panjang, durasi waktunya cukup panjang, bertahun-tahun di kerajaan Samaria sepeninggal Nabi Ilyas dan selama kerasulan Nabi Ilyasa, ya. Situasi di kerajaan Yudea, Yosafat, ya, kemudian Yosafat meninggal, ya. Yosafat juga meninggal, kedudukannya digantikan oleh putranya yang juga bernama Yoram, ya. Jadi namanya sama ini, jadi nama Raja Samaria dan nama Raja Yudea ini sama-sama bernama Yoram, ya. Yang satu Yoram bin Ahab, yang satu Yoram bin Yosafat, ya. Yoram sendiri, ya. Yoram bin Yosafat ini, ya, memperistri anaknya Ahab, ya. Tujuan beristri ini memang supaya terjadi kerukunan antara kerajaan Samaria dan kerajaan Yudea, tidak terjadi peperangan antara Samaria dengan Yudea. Jadi perkawinan adalah menjadi jalan untuk membuat perdamaian, ya. Namun karena anak Raja Ahab ini, anak perempuan Raja Ahab ini penyembah Baal dan Astoret, ternyata Yoram bin Yosafat juga meninggalkan ajaran tauhid dan ikut menyembah berhala. Jadi kuat ini, ya, agama berhalanya Ratu Izabel ini sangat kuat, ya. Sehingga Yoram bin Yosafat ketika memperistri anaknya Izabel ini juga ikut menyembah berhala juga, ikut menyembah Baal dan Astoret, ya. Nah, karena perbuatan Raja Yudea seperti itu, ya, punya akibat, ya, yang cukup serius hubungannya dengan kerajaan Edom, ya. Karena Raja Yudea tidak lagi menyembah Allah, kemudian kerajaan Edom ini melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Yudea, tidak mau diperintah oleh raja penyembah berhala. Nah, Edom adalah tetangga Yudea yang banyak juga penduduknya beragama tauhid. Mereka kan bersaudara, ya. Edom dan Israel itu kan bersaudara, ya. Nenek moyangnya adalah saudara kembar dari Nabi Yakub, bukan gitu. Jadi
ketika Raja Yudea menyembah berhala, kerajaan Edom melepaskan diri karena tidak mau dipimpin oleh raja penyembah berhala. Yoram bin Yosafat kemudian menyerang kerajaan Edom ya, karena Edom melepaskan diri itu, namun tidak berhasil. Bahkan Yoram mengalami banyak luka dalam perang ya, kalah melawan kerajaan Yudea, kalah melawan kerajaan Edom ya. Yudea kalah oleh Edom. Jadi ini adalah hukuman ya. Kalah perang, pasukannya terberai-berai, Yoram bin Yosafat pulang dalam keadaan luka parah dan tidak lama kemudian meninggal. Yoram bin Yosafat menjadi raja sekitar 8 tahun. Jadi dari sini kita bisa mengetahui cukup panjang ya, masa kerasulan Nabi Ilyasa cukup panjang. Yoram saja menjadi raja 8 tahun, kemudian meninggal karena dia dihukum oleh Allah karena tidak lagi menyembah Allah. Kemudian kedudukan Yoram bin Yosafat menjadi digantikan oleh anaknya, yaitu Ahazia ya. Ahazia bin Yoram. Dari Ahazia adalah anak Yoram dari istrinya yang bernama, jadi Ahazia bin Yoram ini anaknya Yoram bin Yosafat dari istrinya yang bernama Atalia, cucu Omri, Raja Samaria. Jadi memang hubungan kekerabatan Samaria sama Yudea ini terus berlangsung untuk perkawinan keluarga kerajaan ini terus berlangsung untuk tidak terjadi peperangan di antara mereka ya. Sehingga Ahazia sendiri adalah anak Yoram dari istrinya bernama Atalia, cucu Omri, Raja Samaria ya. Raja Samaria sebelum Ahab ya. Cucunya Omri, Raja Samaria sebelum Ahab ya. Ahazia kemudian juga beristri dari keluarga Ahab. Jadi menikah lagi dengan keluarga Ahab dan meninggalkan tauhid dengan menyembah berhala lagi. Nah inilah, jadi keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini ternyata ya yang jadi raja-raja ini ya banyak yang kemudian menyembah berhala meskipun tidak melarang aktivitas para imam Haikal Sulaiman. Mereka tidak berbuat jahat terhadap orang-orang saleh di Yudea ya. Tapi mereka sendiri raja-raja ini justru menyembah berhala ya. Nah ini lagi, suatu ketika Raja Samaria Yoram bin Ahab mengajak Ahazia bin Yoram ya, mengajak Ahazia Raja Yudea ya, Ahazia bin Yoram ini untuk membebaskan Ramot Gilead dari penguasaan Raja Aram. Perlu diketahui bahwa ini adalah sisa-sisa perang pada masa Raja Ahab ya, di mana Ramot Gilead belum sepenuhnya bisa dibebaskan oleh kerajaan Aram, meskipun pasukan Raja Ahab sudah bertahun-tahun di sana ya. Pasukan Raja Ahab yang ketika kalah perang lawan Ben-Hadad masih ditaruh di Ramot Gilead untuk menjaga wilayah Ramot Gilead, tapi hanya sedikit yang bisa dijaga ya. Sebagian besar di wilayah Ramot Gilead masih dikuasai kerajaan Aram ya. Ketika keinginan Yoram bin Ahab ini disampaikan kepada Ahazia bin Yoram bin Yosafat, saat itu Nabi Ilyasa masih di Damsyik ya, masih di Damsyik, jadi masih di ibu kotanya kerajaan Aram, sehingga
rencana mereka ini, rencana perang ini mereka tidak bisa meminta bantuan Nabi Ilyasa, ya. Karena Nabi Ilyasa masih di kota Damsyik, ya. Namun mereka tetap bersepakat untuk memerangi Aram di Ramoth Gilead. Maka mereka mengerahkan pasukan dua kerajaan ini ke Ramoth Gilead untuk memperkuat pasukan yang memang pasukannya Raja Abiab yang memang masih ditinggal di sana, ya. Sudah bertahun-tahun ditinggal di sana. Namun akhirnya gerakan ini sampai juga pada Hazael, ya. Beritanya sampai juga pada Hazael. Kemudian Hazael, Raja Aram, ya, membawa bala tentaranya ke Ramoth Gilead. Dalam perang tersebut ternyata Yoram bin Ahab dan Ahazia mengalami kekalahan, ya. Bahkan Yoram bin Ahab harus pulang dalam keadaan terluka juga, ya. Yoram bin Ahab tidak pulang ke Samaria, namun ke Yisrael yang lebih dekat dari wilayah Ramoth Gilead untuk mengobati luka-lukanya, sedang Ahazia bersama pasukannya meneruskan perjalanan pulang ke Yerusalem. Yoram bin Ahab dan yang dalam keadaan terluka bersama-sama Ahazia bin Yoram bin Yosafat tidak pulang ke tidak pulang ke Samaria, tapi ke Yisrael, ya. Mengulang lagi peristiwa seperti pada saat Raja Ahab bersama Yudea berperang dengan Aram pada masa Ahab dan Ben-Hadad, ya. Pasukan Samaria itu tetap tinggal di Ramoth Gilead. Jadi pasukannya Yoram bin Ahab ini tetap di Ramoth Gilead, sedangkan pasukannya Ahazia pulang ke Yudea. Nah, jadi peristiwanya mengulang lagi, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 9 mengisahkan di Damsyik, ya, Nabi Ilyasa melihat kondisi Samaria dan Yudea setelah kalah perang itu kondisinya menjadi lemah kembali, ya. Kemudian sebagai usaha untuk menolong kerajaan di mana bangsanya Nabi Ilyasa, jadi negaranya Nabi Ilyasa sendiri. Kemudian Nabi Ilyasa memanggil seorang Nabi Israel yang masih muda, ya, memanggil seorang Nabi Israel yang masih muda. Diperintahkannya Nabi tersebut untuk menemui panglima kerajaan Samaria yang masih di wilayah Ramoth Gilead, di Ramoth Gilead. Jadi yang ditinggal di Ramoth Gilead untuk menjaga wilayah Ramoth Gilead yang tinggal sedikit, ya. Nabi muda tersebut diperintahkan untuk mengurapi panglima tersebut. Jadi ini luar biasa. Nabi Ilyasa ini memerintahkan nabi muda dari Israel ini mengurapi panglima itu, yang itu menunjukkan bahwa ada perintah dari Nabi Ilyasa agar panglima tersebut memberontak terhadap rajanya, ya, memberontak terhadap Yoram bin Ahab, ya. Nabi muda tersebut kemudian ke Ramoth Gilead dan menemui panglima yang bernama Samaria yang bernama Yehu bin Yosafat bin Nimsi, ya, yang
panglima tersebut sebenarnya pengikut tauhid dan sudah lama menyembunyikan keimanan tauhidnya. Jadi ketika didatangi oleh Nabi yang masih muda ini, dan Nabi yang masih muda ini diperintahkan Nabi Ilyasa untuk mengurapi dirinya, ya tentu panglima ini bersedia, ya, karena dia paham arti diurapi itu apa, paham dia. Jadi arti diurapi itu berarti bahwa dirinya telah diangkat menjadi raja. Dan yang mengangkat seorang nabi, seorang rasul. Jadi itu pasti berdasarkan wahyu yang diterima oleh rasul. Paham sekali Yehu bin Yosafat bin Nimsi, ya, namanya juga Yosafat, ya. Jadi Yehu bin Yosafat, nama bapaknya juga bernama Yosafat, ya. Jadi banyak nama yang mirip-mirip, ya. Kalau di Jawa ini nama Agus, ya, itu kan banyak yang mirip. Nama Bambang, itu banyak mirip. Di Israel pada saat itu juga ada banyak nama-nama yang sama. Nabi Yehu bin Yosafat bin Nimsi, Yehu bin Yosafat bin Nimsi ini kemudian diurapi oleh Nabi Israel ini, ya. Nabi muda ini menyampaikan bahwa firman Allah kepada Yehu dengan disertai pesan dari Nabi Ilyasa. Jadi ya paham sekali Yehu. Dengan pengurapan memakai hukum Musa tersebut, Nabi Ilyasa bermaksud agar Yehu mengambil alih kekuasaan kerajaan Samaria, karena tongkat kerajaan sudah berpindah, ya, tongkat kerajaan sudah berpindah. Jadi takdir siapa yang menjadi raja sudah ditetapkan, berpindah dari Yosafat bin Ahab kepada Yehu bin Yosafat bin Nimsi, ya. Tentu Yehu dengan diurapi itu merasa punya kekuatan yang sangat besar, dan dia sangat, apalagi dia pengikut tauhid, jadi dia pasti merasa bahwa dirinya lah yang ditakdirkan menjadi raja pengganti Yosafat bin Ahab. Usai diurapi, Yehu kemudian mendatangi pasukannya dan menyampaikan kabar bahwa dirinya telah diurapi menjadi raja oleh seorang nabi atas perintah Nabi Ilyasa. Ya, pasukan Samaria yang berada di Ramot Gilead setelah mendengar uraian Yehu kemudian bersatu mendukung Yehu. Ya, mereka sudah sangat putus asa, ya. Mungkin juga sudah sangat putus asa dengan keadaan Samaria yang semakin lemah, semakin terpuruk, ya. Kemudian mereka mendukung Yehu sebagai raja baru kerajaan Samaria. Setelah itu pasukan tersebut kemudian bergerak ke Yesreel, karena raja Samaria sedang berada di Yesreel untuk istirahat, ya, sambil menyembuhkan luka-lukanya. Saat itu Ahazia juga masih sedang di Yesreel, sedang menengok keadaan Raja Yoram, ya. Setelah sama-sama setelah perang itu sama-sama ke Yesreel, baik itu Yosafat bin Ahab maupun Ahazia bin Yosafat, ya, itu sama-sama larinya ke Yesreel. Setelah itu Ahazia bin Yosafat pulang, ya. Setelah beberapa lama kemudian Ahazia kembali lagi ke Yesreel untuk menengok apakah Yosafat bin Joram, ya. Yosafat bin Joram itu Yosafat bin Ahab itu sudah sembuh apa belum. Ternyata sudah sembuh, ya. Yoram bin Ahab sudah sembuh, ya. Jadi setelah Ahazia ke kota Samaria menengok Yoram, ternyata Yoram sudah sembuh, ya. Dua raja tersebut tidak mengetahui bahwa
sedang ada gerakan dari bala tentara Samaria yang berada di Ramot Gilead itu sedang menuju ke Yezreel dengan maksud untuk mengkudeta Yoram ya. Akhirnya sampai juga ke kota Yezreel pasukan itu. Kemudian dari jauh penjaga menara kota Yezreel itu penjaga menara kota Yezreel melihat di kejauhan terdapat gerak rombongan pasukan yang besar menuju kota. Pasukan penjaga ini kemudian melaporkan gerakan pasukan tersebut kepada Yoram. Raja segera mengutus orang untuk menanyakan maksud kedatangan pasukan tersebut. Kemudian pasukan ini mendatangi Yehu, ya. Utusan ini mendatangi Yehu, menanyakan maksudnya, kemudian dijelaskan oleh Yehu maksudnya apa, dan ternyata pasukan atau yang diutus oleh Yoram ini justru ikut Yehu, sehingga pasukan ini Yehu ini masuk bersama-sama pasukannya Yoram yang diutus Yoram itu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan penjaga menara ya. Karena bersama-sama utusan itu akhirnya bisa melewati pasukan penjagaan, bahkan beberapa pos penjagaan ya. Kemudian hingga akhirnya pasukan Yehud dan pasukannya ini semakin mendekat ke istana, ya, tentu karena jumlahnya banyak, kedatangannya membuat gemuruh ya, ada suara gemuruh ya. Suara langkah dari pasukan ini didengar oleh Yoram ya. Yoram dan Ahazia kemudian keluar mengambil kereta perang masing-masing dan pergi menemui Yehu. Nah, terus kemudian ada dialog ini ya. Ketika Yoram bin Ahab bertanya apakah gerakan tersebut bermaksud damai, dijawab oleh Yehu, bagaimana bisa ada damai jika para pesihir yang orang-orangnya Izebel, ibunya Yoram bin Ahab, masih begitu banyak di Samaria. Artinya apa? Yehu sudah menunjukkan maksudnya akan menumbangkan Yoram maupun dan Ratu Izebel. Mendengar jawaban tersebut, Yoram bin Ahab langsung memutar keretanya bermaksud lari dengan berteriak mengingatkan Ahazia agar lari pula ya. Yehu kemudian melihat Yoram balik putar ke belakang ya, langsung diambil panahnya. Panahlah Raja Yoram ini ya, dan kena sampai menembus jantungnya sehingga Yoram mati seketika. Nah, ini kutukan Nabi Elias mulai jalan lagi ya. Mayat Yoram bin Ahab dilempar ke kebun bekas kebunnya Nabot yang dirampas oleh Ahab. Jadi mayatnya Yoram ini dibuang ke bekas kebunnya Nabot, kebun anggurnya itu ya, dibuang ke sana, dibuang ke sana, dan kemudian didatangi anjing. Mayatnya dicabik-cabik ya, persis seperti kutukan Nabi Elias bahwa Ahab dan anak laki-lakinya ya, kerabat laki-lakinya yang di kota akan mati dengan badan dicabik-cabik oleh anjing. Yoram ini mengalami hal seperti itu. Setelah mati karena anak panah dari Yehu, dibuang ke kebun anggurnya Nabot, didatangi anjing, dicabik-cabik itu badannya Yoram bin Ahab. Sedang Ahazia dapat melarikan diri ya, dari Yezreel menuju ke Bet-Hagan, tidak bisa melarikan diri ke Yerusalem karena jalan sudah dijaga oleh pasukannya Yehu ya. Ahazia kemudian dikejar oleh pasukan Yehu dan akhirnya terkejar di Megiddo ya. Ketika di Megiddo, lewat jalan yang mendaki ke arah Gur dekat Yibleam ya,
dan kemudian dibidik dengan panah dan terbunuh di sana. Nah, jadi matilah Ahazia, ya. Raja Yudea mati, tapi masih dihormati, ya. Mayat Ahazia dibawa ke wilayah Yudea dan dikubur di Yerusalem, kotanya Nabi Daud, ya. Sedang di istana Yoram, istri Izabel, ibu Yoram, yaitu Izabel istri Ahab, akhirnya mendengar berita bahwa anaknya telah terbunuh dalam pemberontakan. Di kamarnya yang terletak di bangunan atas istana, dia mendengar derap langkah pasukan menuju istananya. Dia kemudian menengok melalui jendela kamarnya, dan ketika bertanya pada Yehu, justru Yehu berteriak, "Siapa di sana yang ada di pihaknya?" Mendengar jawaban Yehu itu, kemudian orang-orang yang penjaga Ratu Izabel justru mengangkat Izabel, ya, kemudian dijatuhkan melalui jendela, ya, melalui balkon, ya, dijatuhkan melalui balkon, kemudian ya dilempar ke bawah, kemudian terkena tembok, terpental, tertutup tombak pasukan Yehu. Matilah Izabel, ya. Matinya juga mengenaskan, mayatnya diinjak-injak kuda yang melewatinya hingga tidak lagi berbentuk, ya. Yehu juga memerintahkan agar mayat Izabel dibuang ke bekas kebun milik Nabot. Mayat Izabel berakhir seperti kutukan Nabi Ilyas, ya, didatangi anjing liar, dicabik-cabik sehingga tidak dicabik-cabik badannya sehingga tidak tersisa daging di tulang belulangnya. Tidak ada pemakaman untuk Izabel maupun Yoram, ya, karena dagingnya sudah habis dimakan anjing liar. Jadi kutukan Nabi Ilyas terhadap Ahab, istri dan anak-anaknya berjalan lagi. Ini adalah lukisan bagaimana Izabel dijatuhkan dari jendela, ya, oleh pasukan pengawalnya sendiri yang kemudian jatuh diterima oleh ujung tombak, mati, ya. Ini adalah lukisannya. Itu juga ada anjing-anjing liar menunggu di bawah, ya. Jadi ada lukisan anjing-anjing liar di bawah. Tapi sebenarnya dicabik-cabik oleh anjing liar itu di kebun anggurnya Nabot, bekas kebun anggurnya Nabot yang difitnah oleh Izabel sehingga mati dilempari batu oleh penduduk Samaria. Itulah kisah kisah dari berakhirnya kekuasaan Ahab dan Izabel serta anak-anaknya, ya. Bagaimana kisah selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, ya. Demikian yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang Nabi Ilyasa yang memang informasinya di Al-Quran sedikit, tapi di kitab lainnya cukup banyak, ya. Di kitab Bani Israel, di kitab Bani Israel ini ada kisah yang cukup terinci, baik itu kisahnya Nabi Ilyas maupun Ilyasa, ya. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.